Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya perihal jodoh Ustaz. Jodoh lagi. Saya sekarang berusia 26 tahun. Insya Allah penghasilan sudah mencukupi, niat sudah ada, tapi masih bingung bagaimana cara untuk mengajak wanita untuk menikah dengan cara Islam yang diridhai Allah. Karena saya cuma laki-laki akhir zaman. Allahu Akbar. Anak sekarang. Baik. Ini kasusnya sering terjadi nih. Harta sudah ada, tanggal pernikahan sudah ada, mahar sudah ada, calon belum ada. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Itu poinnya. Ikhtiar. Niat sudah ada, mulai berdoa. Mulai apa? Berdoa. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniatkan nikah itu sebagai ibadah dalam rangka menaati Allah. Itu dulu poinnya. Kalau sudah nanti kita berdoa dan diniatkan, Allah akan mengatur jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bukan cuma nikah. Hati-hati. Kalau berniat cuma untuk menikah, maaf, yang belum beriman pun menikah dengan caranya. Jadi kalau niatnya cuma karena cinta, karena ingin nikah, dan bukan menjadikan patokan agama sebagai prioritas, nanti pernikahan itu bisa terjadi dengan cara apa saja. Dan tidak sedikit sekarang didapati meninggalkan agamanya hanya untuk mewujudkan cinta palsunya. Saya sebut palsu karena tidak abadi sampai akhirat. Kejadian itu nampak. Maka apa yang harus diniatkan pertama kali? Berdoa memohon kepada Allah bahwa untuk menikah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Nanti Allah akan bimbing. Nah, dalam bimbingan itu berikhtiar. Kalau menaati Allah dan Rasulnya, carinya di tempat-tempat yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi nggak akan mungkin mendapati di tempat-tempat yang jauh dari Allah. Maka antum mulai mendekati tempat-tempat itu. Majlis ilmu, ke masjid, lihat. Itu akan didorong. Dan akan suasana-suasana nanti akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti nggak usah malu kalau mencari itu, nggak usah malu. Ya, tanya-tanya pada teman-teman misalnya. Ya. Di pesantren-pesantren masuk silaturahim dengan kiainya, pesantren ahli Quran. Sampaikan seperti Anda berani menuliskannya, sampaikan. Saya alhamdulillah Pak, usia 26 tahun. Masya Allah, harta cukup, penghasilan ada. Izin Pak Kiai, apa di antara 1000 santriwati ini kira-kira ada yang cocok dengan saya? Masya Allah, adik 26 tahun, luar biasa. Berapa juz? Alhamdulillah Pak Kiai, cita-cita saya masih ikhtiar. Insya Allah 30 juz. Sekarang masih juz 30. Nggak apa-apa. Nanti Pak Kiai carikan yang sudah 30 juz yang bisa mendampingi sampai juz ke-30 itu. Berpikirnya positif. Ya, kalau kiai-kiai baik itu seperti itu. Ada, ini kisah nyata. Suami istri sudah menikah. Suaminya kerja, luar biasa. Satu kali izin untuk i'tikaf, menghafal Quran. Saya percepatlah. Setelah i'tikaf itu, nah ini bisa ya. Antum kan dalam setahun kalau masih aktif cuti kan kadang-kadang ada berapa hari itu? Ya, 14 hari ya kurang lebih ya. Bisa nggak antum tempatkan itu 10 harinya khusus akhir Ramadan? Minta cutinya pasin. Supaya bisa i'tikaf. Itu niat betul tuh. Nah ini diniatkan. Setelah itu selesai i'tikaf, singkatnya hafal 3 juz. Dia menyimpulkan pada dirinya, Allah, aku kemana saja 10 hari bisa 3 juz. Sedangkan puluhan tahun aku hidup dalam kesibukan. Dan tidak meninggalkan pekerjaan, tetap kerja, dan Masya Allah, hafal 3 juz. Maka apa yang dilakukan? Mulai sejak itu dia menata dirinya untuk hafal Quran 30 juz. Istrinya mensponsori. Ya, sponsor dengan waktu, dengan tenaga, dan mensupport. Masya Allah, Abi katanya, ayo, Mama juga pengen ikutan gitu kan. Kompak tuh dua-duanya. Maka setoran, dengar setoran, sampai khatam 30 juz. Suami itu. Begitu bahagianya luar biasa, Masya Allah. Istrinya semangati lagi, Bi, kalau bisa itu dapat sanad, supaya betul-betul hafalannya itu lebih bagus lagi. Maka dia semangat lagi, sampai setoran, sampai dapat sanad. Satu kali, ketika sedang beres-beres, suami sedang di rumah, sedang iseng buka pakaian di rumahnya. Ketika dia merapikan, dia penasaran, ada di laci itu kertas yang menyempil.
Begitu dibuka lacinya, dia buka, dia lihat ternyata istrinya sudah hafal Quran 7 riwayat. Tapi disembunyikan untuk menghormati suaminya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak itu, Allah akan kirimkan dengan jalan-jalan yang terbaik, bahkan lewat istri yang seperti itu luar biasa. Gak pernah bilang dari awal, kamu latihan ya ntar ya, aku ini udah 7 riwayat. Gak ada. Itu fadilahnya istri. Demikian sebaliknya. Jadi insya Allah mudah-mudahan didekatkan. Dan ini kan dibacakan nih. Mungkin ada ibu-ibu yang dengar juga kan di atasnya kan. Ya, dan seterusnya. Atau ada bapak-bapak yang sedang mencari. Ya di sini. Semoga Allah muliakan. Ya. Terakhir. Mudah-mudahan bukan jodoh lagi nih. Baik. Bismillah.